Saya Finza, saya seorang senior backend developer di WIT. Oke, senior backend developer. Yes. Dari tahun berapa Finza gabung Masuk ke WIT? sini tahun 2019. Jalan 6 tahun ya, lumayan sih. Itu sebelum menjadi seorang senior backend ya. Di luar senior backend pasti kita tahu jadi junior backend dulu, Yes. tapi apakah langsung menjadi backend developer atau gimana? Kalau dulu memulai karir sebenarnya enggak sih. Aku awalnya di mobile developer. Oke. Tapi Java native zaman dulu banget tuh 2000 berapa ya? 18 ke bawah berarti ya. Karena aku di sini 19 kan. 18 sempat kerja di tempat lain. Nah, di tempat lain dari situ udah langsung banting setir ke back end doang. Oke. Berarti harus mengikuti teknologi yang berkembang? Kalau mengikuti harus sih. Ini mau sampai kapan karena kan kita di bidang teknologi perkembangannya cepet ya, Mas. Berarti nggak terpaku sama, let's say misalnya kita ngomongin satu bahasa pemrograman, nggak harus mentok di situ, tapi harus bisa. Harus ngikutin harus, tapi maksudnya untuk memperdalam mungkin nggak harus gimana banget ya, cuman kalau harus tahu misal katakanlah tahun ini atau tahun kemarin lah, karena tahun ini baru mulai kan, tahun kemarin tuh sebenarnya bahasa yang happening apa gitu. Itu wajib tahu sih, karena itu tadi teknologi kan berkembangnya cepat ya, barangkali malah jadi lebih efisien dengan si bahasa yang baru itu. Oke, ketika misalnya udah tahu bahasanya apa atau teknologinya apa, menurut seorang Finza as a senior backend developer harus dikembangin kemana lagi nextnya di situ? Kalau misal next ya, aku katakanlah untuk pemrograman mungkin sekarang kita masih ada di bahasa yang banyak banget dipakai sama perusahaan-perusahahan gitu ya. Nah cuman untuk detailnya aku kayak lebih pengen tentang data engineer sih, Mas. Kayak big data dan segala macam kan, maksudnya kita di sini masih belum terlalu expert ya di sana. Nah mungkin bisa ke arah sana sih di sini gitu ya. Karena itu masih seksi banget sih dan pasti kepake. Berarti as a Data engineer. nextnya gitu. Iya. Oke. Klien rata-rata mungkin awam ya tentang teknologi ini, kayaknya bisa sih diginiin gitu. Cuman kan kita sebagai programmer harus ngelihat dulu requestnya ini emang possible untuk dilakukan atau enggak gitu. Kalau emang udah sulit banget, memang yang perlu dilakukan adalah kita paling efektif ngasih data dan kasih contoh kasus gitu. Kalau ini tuh emang nggak possible untuk dikerjain gitu. Enggak dulu ya. Betul, karena kalau udah kasih data biasanya orang lebih kayak, oh kebukalah gitu matanya, nggak terlalu keras untuk ya pengen gitu. Lulusan IT, dia adalah seorang programmer gitu ya. Kadang burn out juga ya. Betul. Kadang gue udah nggak mau ngoding lagi nih gitu, kayak Iya. misalnya aduh capek nih jadi programmer gitu. Sedangkan sekarang seorang Finza di sini as a senior backend developer, Yes. yang mana tiap hari ngoding. Ya. Gimana biasanya ngatasin burnout-nya tuh gimana? Kalau udah burnout sebenarnya gini sih, jangan buka laptop. Jangan buka. Jangan buka laptop sama sekali, jangan dulu. Kayak apa ya? Bisa dibilang bahkan kalau ngoding itu menurut aku kayak seni. Gimana Karena sih? emang kalau nggak ada moodnya nggak dapat gitu. Bahkan katakanlah gini, seni itu kan ngelukis gitu ya, ngeluapin emosi. Ya. Pun sama, ngoding pun kayak gitu. Ketika kita emang nggak mood, apalagi burnout, code pasti berantakan dan hasilnya juga nggak akan bagus gitu. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin mood, terkadang kan sesuatu yang berhubungan dengan pressure pekerjaan itu tidak bisa dinegosiasikan dengan mood. Betul. Ya? Nah itu gimana? Kalau aku biasanya nego sih sama PM, tetap bisa nggak sama yang lain dulu gitu. Kalau memang daripada nggak kekejar gitu kan, merugikan orang lain kan. Meskipun memang kontrolnya ada di diri kita sendiri gitu, masa namanya kerja ya kerjain dong gitu, jadi ngerepotin orang lain. Cuman kalau bisa memang ada yang nge-backup kerjaannya ya aku minta backup aja dulu. Gitu. Daripada moodnya berantakan disuruh ngoding udah pasti acak-acakan. Iya betul. Oke. Nggak akan beres juga. Dari tadi kita ngobrolin dari sisi Aku di luar WT ya 7 tahun lah berarti berarti. mungkin kurang lebih bekerja 7 tahun ya. 7 tahun ya. Tahun di luar, sekarang udah berjalan 6 tahun di sini. Sebenarnya apa sih yang memotivasi dari seorang Finza sendiri sampai akhirnya ya bisa ada di titik ini? Kalau motivasi utamanya pasti keluarga sih sebenarnya. Karena aku anak pertama, yang mana aku merasa aku harus jadi contoh yang baik lah gitu ya buat adik aku gitu. Memang adik aku cuma satu, tapi adik aku pun sama, dia kuliahnya IT. Gitu. Iya, jadi ya cukup beratnya di situ. Tapi apa ya? Mau gimana lagi, karena
setiap hari dan aku dibesarkan oleh keluarga aku gitu. Jadi ya motivasi aku keluarga sih. Itu biasanya aku cuman simple sih mas, makan keluar bareng gitu. Gitu doang, jalan-jalan gitu santai, sampai nggak bener-bener nggak ada pikiran untuk kerjaan gimana gitu sama keluarga. Besoknya riset. Oke, berarti Dah. sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama ya untuk recovery Iya, mood betul. swing tadi ketika bekerja ya. Jadi ya misalnya dirasa lagi benar-benar burnout, ya tinggal ngajak makan keluarga, ngobrol-ngobrol, besok kerja lagi harusnya udah Iya, oke lagi. betul. Oke, di luar itu mungkin seorang Pinja sendiri apakah punya hobi di luar, ya kalau tadi kita tahu ya daily activity-nya berarti ngoding. Ngoding. Di luar itu biasanya ngapain? Yang konsisten dilakukan selama 7 tahun bekerja berarti main game sih mas. Main game. Kaburnya ke game. Oke, kabarnya ke game. Tapi apakah sejauh ini game mengganggu pekerjaan? Kalau ngeganggu, aku rasa kayaknya nggak pernah deh sedikit pun. Nggak pernah. Kalau game, Berarti emang cuma jadi selingan emang aja. selingan aja, namanya juga hobi, dilakuinnya waktu luang berarti kan. Itu biasa, percintaan. Hancur karena cinta. Oke. Nah itu yang keluarga pun nggak bisa nge-backup Oh, tuh. iya benar. Nggak bisa Benar. tuh. Karena itu harusnya dari diri sendiri. Iya. Oke. Oke, berarti pernah sampai ada di Titik terbawah ini pernah, ya. Titik ya, berarti mungkin bisa kita bilang di situ mood paling hancurnya Mood bekerja paling hancurnya, dan sampai betul. nggak performnya Ya, di situ. benar. Oke. Gimana cara recovery-nya? Aku recovery sebenarnya mudah susah sih. Cuman jadinya dengan cara aku ketemu orang-orang di sini gitu tiap hari. Mau aku dalam mood bagus, mau dalam mood jelek, pokoknya aku harus ketemu orang kantor karena di sini orang-orangnya benar-benar ngerangkul gitu. Oke, berarti bisa dibilang semesta di sini mendukung. Semesta di sini mendukung gitu. Untuk mengembalikan si mood yang tadi. Ya? Betul.